Seberapa berhasilkah marketing kita menggunakan Pirate Metric? Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa, kali ini Kebun Desain mau ngasih informasi bisnis ataupun tip-tip bisnis kepada kamu yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Oke, tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini adalah channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan seputar dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti desain logo, desain kemasan, desain sosial media, legal, ya kan, kemudian juga HKI, gitu. Dan kita juga sudah terdaftar secara HKI di DJKI Iya, betul. Dan sudah memiliki legal, secara kita sudah punya NIB, gitu, sudah terdaftar di OSS. Betul. Dan kita juga menjual berbagai macam seperti desain kemasan seperti ini, desain kemasan dan cetak ya, cetak Gini, cetak betul. seperti ini atau yang ini. Atau yang ini, aduh. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain sosial media, terus daftar legalitas, sampai cetak kemasan kayak tadi, bisa langsung order ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Oke nih Dek, ada informasi menarik apa yang bisa kita bahas ke teman-teman? Kalau kemarin kan kita udah pernah bahas ya cara bikin startup, cara nyari idenya seperti apa. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara memarketingkan si startup itu sendiri. Oke, marketing startupnya nih ya. Nah, sebenarnya ada 3 poin dasar dalam marketing ya. Marketing pada umumnya ya. Jadi marketing itu adalah memperkenalkan produk atau layanan jasa kita kepada konsumen. Itu yang pertama Iya, prinsipnya. Yang kedua, yang ingin disampaikan itu eksistensi atau value dari produk kita. Ya. Ya kan, jelas ya. Nah, yang berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan adalah siapa customer yang akan menggunakan produk kita, sesuai atau tidak. Benar-benar memperkenalkan, kemudian produknya, dan sampai memperhatikan siapa sih penggunanya, kayak Betul. gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau memarketingkan si startup ini, ada beberapa poin ya yang harus diperhatikan atau cara-caranya. Yang pertama adalah internet marketing. Oke, internet marketing. Nah, jadi kalau sekarang itu kan keberadaan informasi itu gampang banget didapatkan dan bahkan banyak sekali didapatkan di internet. Jadi hal yang paling murah untuk marketing saat ini dan relevan saat ini, orang-orang kan nggak mungkin lihat beberapa persen lah masih ada yang lihat TV ya, tapi kalau misalnya handphone pasti hampir semuanya. Bahkan orang itu di Indonesia katanya berdasarkan riset, 1 orang bisa mempunyai 2 handphone. Iya, itu udah hal yang wajib banget sih buat orang Indonesia yang pengen jualan itu pakai metode internet marketing. Jadi kan internet marketing ini lebih murah lah ya dibandingkan marketing ke TV, baliho gitu kan ya. Lebih murah terus lebih tepat lagi sasarannya. Betul. Yang kedua, SEO, Search Engine Optimization. Iya, pencarian kata kunci di internet kayak gitu ya. Oke, kenapa ini penting? Ini penting banget karena kita itu kan kalau misalnya ketik di Google misalnya buku, nanti ketahuan tuh berapa orang yang lagi nyari buku. Iya. Dari situ kalian bisa menentukan nih, kalau misalnya startup kalian berdiri di bisnis atau konsentrasinya di jasa sewa beli pila, berarti kalian harus target tuh si kata kuncinya tentang pila gitu. Tips merawat pila misalnya. Tips pila, tips warna pila yang ada di Bogor atau di Bandung sebaiknya warna apa misalnya gitu. Iya. Jadi ketika orang nyari kata kuncinya tuh sewa villa, yang muncul itu adalah platform kamu kayak gitu ya, ataupun media sosial kamu gitu di Google. Itu harus bisa sampai ke situ tuh, mainin SEO kayak gitu ya. Betul sekali. Nah, yang berikutnya adalah kita harus mengetahui seberapa berhasilkah marketing kita menggunakan Pirate Metric. Oke, Pirate Metric apa nih? Jadi gini, yang pertama adalah dalam menentukan Pirate Metric itu adalah adakah ukuran keberhasilan pelanggan kita sudah mengetahui produk kita.
Oke. Jadi tuh diukur tuh keberhasilannya apa gitu. Punya standar ya? Ya punya standar. Misalnya berapa orang yang sudah menggunakan produk kita, bukan hanya daftar doang gitu. Berapa orang yang sudah beraktivitas di dalam aplikasi kita seperti itu harus diukur gitu. Nah kemudian kita juga harus tahu nih karakteristik usaha kita ini sudah sesuai atau tidak dengan si usaha tersebut dalam mengukur period metric ini gitu. Dan ada beberapa hal yang paling penting adalah bagaimana cara orang tersebut atau customer kita mengetahui produk kita. Iya, cara customer kita mengetahui produk kita. Kayak Betul. Gitu. Jadi intinya sih gini, di dalam period metric ini kita harus menekankan gimana caranya si orang itu dengan warna aplikasi kita ini warna biru. Oh berarti itu aplikasi tentang sewa beli atau misalnya jasa tiket. Kayak Traveloka kan biru ya. Gitu. Jadi kita harus tahu nih karakteristiknya itu. Jadi ibaratnya menyesuaikan dengan usaha kita, entah itu warnanya juga, kemudian juga cara marketingnya gitu harus sesuai gitu. Kan kalau misalnya kayak Gojek tuh ya, marketingnya itu selalu dekat dengan customer. Ya kan ya? Betul banget. Dia misalnya tuh sekarang lagi musim pandemi, si ojeknya pakai apa? Masker kayak gitu. Atau enggak seorang orang tua yang yang pamitan sama anaknya untuk mencari nafkah. Iya, benar. Gitu. Jadi yang simetrik ini memang kayaknya perlu bertahap ya, deh pelan-pelannya deh ya. Pelan-pelan. Agak susah sih. Untuk memahaminya juga ibarat kata kita harus sesuaikan juga bisnis kita dengan karakter dari si customer kita juga. Iya, mungkin jangan langsung pengen habak tapi perlahan belajar. Kalau ada yang salah dibenerin lagi, kalau ada yang salah dibenerin lagi. Betul. Ya. Jangan sampai pusing gara-gara misalkan pengen langsung pusing nggak jadi kayak gitu bisnisnya. Nggak jalan ya. Mending pelajarin pelan-pelan. Kalau misalkan ada yang salah sesuai metrik ini ya dibenerin kayak gitu. Betul. Aja ya. Karena kan parameter dari membuat sebuah metrik ibaratnya kayak KPI lagi sih, mengukur keberhasilan kita dalam bekerja gitu. Iya. Usaha juga ada ukuran untuk berhasil atau tidaknya gitu. Ya, karena kita bikin standar nih, mengukur standar itu juga dari mana kan harus ada datanya harus ada, mungkin perlu ada kurun waktu sampai dia tuh valid kayak betul gitu sekali. Ya. Sama seperti laporan keuangan kita juga kan tidak bisa menentukan, wah kita gagal nih di bisnis ini, sedangkan laporan keuangan kita baru 3 bulan. Iya. Kita bisa memvalidasi laporan keuangan kita pun untuk khususnya bisnis kita ini ya di dunia desain grafis minimal 3 tahun. Iya. Atau setahun lah bisa gitu. Ketahuan grafiknya. Kalau setahun kan baru ketahuan per bulan. Tapi kalau misalnya udah 2 tahun itu bisa kita ngelihat tahun Januari tahun ini berapa, Januari tahun ini berapa, bisa dibandingkan gitu. Tapi yang lebih mantap lagi kalau udah 5 tahun. Kalau grafiknya naik tapi ada ininya itu bagus. Tapi kalau grafiknya naik terus itu bisa-bisa jadi turun. Iya, benar. Hati-hati. Yang berikutnya adalah activation. Nah, kalau activation ini di mana orang itu udah mulai menggunakan produk kita. Oh, aktivasi ya. Iya. Nah, kalau misalnya udah pada tahap ini, berarti kalian harus mulai memikirkan nih, oh produk kita bisa diambil atau digunakan di mana? Apakah bisa di-download di mana? Ataukah ada produk-produk yang gratisannya? Seperti itu. Itu harus dipikirkan, sama kayak e-commerce kayak Shopee. Dia activationnya itu kan orang udah transaksi di Shopee, kemudian dia bikin aplikasinya biar orang bisa download. Terus sekarang malah bikin yang aneh-aneh kayak bikin game. Jadi biar orang itu tidak pindah ke platform lain. Kemudian yang berikutnya adalah referral. Apa referral nih? Kalau referral ini lebih ke orang udah menggunakan aplikasi kita, bisa nggak sih si orang tersebut merekomendasikan aplikasi kita ke orang lain? Iya. Berarti kan produk kita itu harus memuaskan dulu customernya. Ketika customernya puas itu kadang tuh orang kita tuh, ini produk ini bagus loh. Gunakan gitu. Gunakan, biar ada temennya misalkan, game ini bagus loh. Iya. Ayo kita main bareng-bareng misalkan kayak gitu ya. Nah, yang paling terakhir adalah dari puncaknya marketing itu adalah revenue, jelas ya, keuntungan kita.
Dari beberapa langkah marketing yang sudah kita lakukan, berimpact tidak kepada revenue atau pendapatan kita. Iya. Kalau berimpact berarti berhasil. Kalau tidak berimpact berarti gunakan beberapa saja. Ya nggak apa-apa, startup kamu belum jadi unicorn misalnya, ya masih kecil gitu, startup kecil-kecilan, studio kecil-kecilan kayak gitu ya. Tapi kalau Ada revenue-nya itu kerasa, itu kelihatan, kayak itu grafiknya kelihatan, itu udah oke ya. udah oke. Meskipun nggak bakar uang yang Iya. 1 tahun tuh belum balik kayak gitu ya, nggak ngerasain revenue yang kayak Iya. gimana gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat nih ya buat teman-teman yang sedang memulai ataupun mau berbisnis startup kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe untuk videonya. Jangan lupa. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kamu supaya video ini semakin meluas ke teman-teman mau yang pengen bikin startup kayak gitu. Ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.